Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas chapter 4, Analyzing Investing Activities. Kelompok kami beranggotakan Siti Atika 2019 1211027, Nabila Putri 2019 1211041, dan Adinda Sabelia 2019 1211045. Kami akan membahas preview soal chapter 3. Yang pertama ada exercise 31. Pertanyaannya, lihat laporan keuangan Campbell Soup perusahaan dalam lampiran A. Yang diminta adalah yang pertama itu tentukan perubahan bersih hutang jangka panjang selama tahun 11. Yang kedua, menganalisis dan mendiskusikan campuran relatif dari pembiayaan hutang untuk Campbell Soup. Menurut Anda, apakah Campbell Soup memiliki masalah solvabilitas atau likuiditas? Menurut Anda, apakah perusahaan harus memiliki lebih banyak atau lebih sedikit utang relatif terhadap ekuitas? Atau apakah strategi pembiayaannya saat ini tepat? Menurut Anda, apakah Campbell Soup akan mengalami kesulitan jika mereka ingin mengeluarkan hutang tambahan untuk mendanai peluang bisnis yang sangat menarik? Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya itu yang pertama long term debt. Nah, di sini ada beginning long term debt. Beginning long term debt itu sebesar 805,8 dari tahun 10 tahun ke 10. Terus yang kedua itu A ada 159,7 didapat dari retirement of 13,99% zero coupon notes dari tahun ke-10. Terus yang B itu ada repayment of 9,125% note dari pengurangan tahun ke-10 dan tahun ke-11. Jadi tahun ke-10-nya itu 100,9, terus tahun ke-11 itu 100,6. Jadi menurun sebesar 0,3. Dan yang C itu ada additional borrowing on 7,5% note itu dari tahun ke-11 itu sebesar 99,6 dikurang tahun 10 sebesar 99,5, dapatnya itu 0,1. Terus yang D itu ada borrowing on 9% note sebesar 99,8 didapatkan dari 9,9% notes due year 18. Terus yang E itu dapat dari borrowing on medium term notes. Yang F itu 199,6 itu dapat dari borrowing on 8,875% debentures. Terus yang G itu sebesar 24,3 didapatkan dari repayment of other notes. Jadi tahun ke-10-nya itu sebesar 82,5 dikurang tahun ke-11 itu sebesar 58,2, jadi didapatkan yang D itu sebesar 24,3. Terus yang H itu reclassification of note sebesar 250,3 itu didapatkan dari note payable. Terus selanjutnya I itu sebesar 1,9 didapatkan dari increase in capital lease obligation. Jadi tahun ke-10-nya itu 12,9. Terus tahun 11-nya itu 14,8, jadi mengalami kenaikan sebesar 1,6. Jadi perubahan bersih hutang jangka panjang selama tahun 11 yang dimiliki oleh Campbell Soup itu sebesar 772,6. Jawaban dari pertanyaan yang B. Catatan kaki utang Campbell Soup menunjukkan jatuh tempo dalam US million dolar juta dolar sebesar 202
$227,7 di tahun 12, $118,9 di tahun 13, $17,8 di tahun 14, $15,9 di tahun 15, dan $108,3 di tahun 16. Sisa utang jangka panjang jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Mengingat arus kas operasi Campbell sebesar 805,2 juta dolar, solvabilitas tampaknya tidak menjadi masalah. Campbell melaporkan pendapatan bersih $401,5, jauh melebihi beban bunganya sebesar $116,2 pada tahun 11. Rasio cakupan bunga sebesar 6,7 didapatkan dari $667,4 ditambah 116,2 dibagi $116,2. Perusahaan juga harus dapat memenuhi kewajiban bunganya. Campbell melaporkan total liabilitas sebesar $2.355,6 juta didapatkan dari $1,278 ditambah $772,6 ditambah $305 terhadap ekuitas pemegang saham sebesar $1.793,4 juta kelipatan 1,3 kali lipat jumlah utang tampaknya tidak berlebihan. Perusahaan juga tampaknya tidak meremehkan ekuitasnya, mengingat tingkat utang saat ini yang tidak berlebihan dan aliran kas yang memadai. Perusahaan harus dapat membiayai investasi tambahan dengan utang jika diinginkan oleh manajemen. Selanjutnya, exercise 39. Kepentingan kepemilikan dalam suatu perusahaan dilaporkan baik di neraca di bawah pemegang saham ekuitas dan dalam pernyataan ekuitas pemegang saham. Nah, yang dibutuhkan yang pertama, buat daftar transaksi dan peristiwa utama yang mengurangi jumlah lahan dan jangan menyertakan alokasi laba ditahan. Lalu yang kedua, bagian ekuitas pemegang saham di neraca membuat perbedaan antara kontribusi modal dan pendapatan yang disimpan. Diskusikan mengapa perbedaan ini penting. Lalu yang ketiga, diminta seringkali terdapat perbedaan antara harga beli dan harga jual treasury stock. Namun, praktisi setuju bahwa pembelian atau penjualan perusahaan atas sahamnya sendiri tidak dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan. Jelaskan mengapa korporasi tidak mengenali perbedaan antara harga beli dan harga jual treasury stock sebagai untung atau rugi. Yang pertama, transaksi dan peristiwa utama yang mengurangi jumlah laba ditahan itu meliputi yang pertama ada kerugian operasional, yaitu termasuk kerugian luar biasa dan debit lainnya penyesuaian. Yang kedua ada dividen saham. Yang ketiga ada dividen membagikan aset perusahaan seperti uang tunai atau barang. Dan yang keempat ada rekapitalisasi seperti kuasi reorganisasi. Lalu untuk yang B, jawabannya adalah alasan utamanya membuat perbedaan antara kontribusi modal dan laba ditahan atau modal yang diperoleh di bagian ekuitas pemegang saham adalah untuk memungkinkan pemegang saham dan kreditor untuk mengidentifikasi pembagian sebagai aktual distribusi pendapatan atau sebagai pengembalian modal. Nah, konsep modal hukum ini memberikan beberapa ukuran perlindungan bagi kreditor dan membebankan kewajiban atasnya para pemegang saham jika terjadi penurunan nilai. Pengetahuan tentang perbedaan antara kontribusi modal dan modal yang diperoleh memberikan pedoman jumlah dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan. Aset yang diwakili oleh modal yang diperoleh, jika dalam bentuk liquid, boleh didistribusikan dengan benar sebagai dividen, tetapi aset yang diinvestasikan diwakili oleh kontribusi modal biasanya harus tetap untuk operasi lanjutan perusahaan. Jika aset diwakili oleh kontribusi modal didistribusikan ke pemegang saham, distribusi harus diidentifikasi sebagai pengembalian modal dan karenanya bersifat dividen likuidasi. Pengetahuan tentang jumlah modal yang telah diperoleh selama beberapa tahun setelah penyesuaian dividen juga merupakan nilai bagi pemegang saham dan menilai kebijakan dividen dan memperoleh indikasi keuntungan masa lalu sepanjang tidak didistribusikan sebagai dividen. Lalu jawaban yang C,
Akuisisi dan penerbitan kembali sahamnya sendiri oleh perusahaan hanya menghasilkan kontraksi atau perluasan jumlah modal yang diinvestasikan di dalamnya pemegang saham. Dengan kata lain, akuisisi saham treasury oleh sebuah korporasi dipandang sebagai likuidasi parsial dan penerbitan kembali berikutnya saham ini dipandang sebagai aktivitas peningkatan modal yang tidak terkait. Untuk mencirikan untung atau rugi, perubahan ekuitas yang dihasilkan dari akuisisi korporasi dan penerbitan kembali sahamnya sendiri di harga yang berbeda adalah penyalahgunaan terminologi akuntansi. Ketika sebuah korporasi memperoleh sahamnya sendiri, tidak membeli apapun juga tidak terjadi biaya. Harga yang dibayarkan mewakili jumlah yang dimiliki korporasi, mengurangi aset bersihnya atau dilikuidasi sebagian. Begitu pula saat berbisnis, menerbitkan kembali saham ini dan belum menjual apapun, ini telah meningkatkan totalnya kapitalisasi dengan jumlah yang diterima. Ini adalah praktik mengacu pada akuisisi dan penerbitan kembali perbendaharaan saham sebagai aktivitas jual beli yang memberikan kesan dangkal bahwa dalam proses ini perusahaan memperoleh dan melepaskan jual beli jika memberikan dan melepaskan aset dan jika jumlah yang berbeda per saham terlibat keuntungan atau kerugian hasil. Perhatikan ketika sebuah korporasi membeli saham treasury yang tidak memperoleh aset, juga tidak melepaskan aset apapun saat saham ini kemudian dijual. Soal selanjutnya yaitu problem 31. Soalnya, lihatlah laporan keuangan Campbell Soup perusahaan dalam lampiran A. Yang dibutuhkan yaitu yang pertama, Campbell Soup Company tidak memiliki hutang wesel bayar. 1. Tunjukkan jumlah total pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo surat utang ini. Yang kedua, kewajiban wesel bayar ini lebih rendah dari nilai jatuh tempo. Jelaskan pola dan jumlah yang dilaporkan untuk kewajiban ini di tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, mengabaikan jumlah dolar. Siapkan jurnal tahunan yang dicatat oleh Campbell Soup Company, kewajiban atas bunga yang masih harus dibayar. Soal yang kedua yaitu Campbell Soup melaporkan hutang jangka panjang di neraca sebesar 772,6 juta dolar. Secara konseptual, apa itu jumlah 772,6 juta dolar mewakili? Selama tahun berapa arus kas keluar akan terjadi sehubungan dengan hutang ini? Soal yang ketiga yaitu catatan sewa melaporkan pembayaran sewa minimum masa depan di bawah sewa modal sebesar 28 juta dolar dan nilai sekarang dari pembayaran seperti 21,5 juta dolar. Identifikasikan jumlah yang sebenarnya dibayarkan di tahun-tahun mendatang. Soal yang keempat yaitu identifikasi di bagian mana dalam laporan keuangan Campbell Soup melaporkan kewajiban pembayaran untuk operasi sewa sebesar 71,9 juta dolar. Soal yang kelima yaitu memprediksi berapa beban bunga di tahun 12 dengan asumsi tidak ada perubahan substansial dalam struktur hutang. Petunjuknya yaitu identifikasikan kewajiban perusahaan yang mengandung bunga secara substansial dan kalikan saldonya dikalikan dengan perkiraan yang tepat dari tingkat efektif untuk hutang tersebut. Jawabannya yang A, 200 juta dolar. Yang kedua, saat tanggal jatuh tempo mendekati, kewajiban akan semakin meningkat. Jumlah yang lebih besar untuk mencerminkan bunga akrual yang akan jatuh tempo pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, soal yang ketiga, yaitu jurnalnya di debitnya interest expense, di kreditnya amortisasi diskon. Catatannya, tidak ada uang tunai karena ini adalah nota kupon 0. Selanjutnya soal yang kedua yaitu jumlah ini mewakili pembayaran kembali pokok bersama dengan bunganya. Juga demikian sama dengan nilai sekarang dari pembayaran pokok dan bunga di masa depan. Diskontokan pada tingkat suku yang berlaku pada saat penerbitan. Arus kas keluar akan meniru pembayaran pokok dan jadwal pembayaran bunga per kontrak hutang. Selanjutnya yang C yaitu
jumlah 28 juta dolar akan dibayarkan. Jumlah ini akan mencakup bunga implisit sebesar 6,5 juta dolar dalam sewa. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu hal ini dilaporkan dalam catatan-catatan 10 atas laporan keuangan atau catatan kaki sewa. Pembayaran sewa akan dibebankan pada saat terjadi selama bertahun-tahun. Soal yang kelima yaitu jawabannya perusahaan membayar tingkat bunga rata-rata 11,53% pada saldo awal hutang berbunga, yaitu didapat dari 116,2 juta dolar dibagi 202,2 dolar ditambah 805,8 dolar. Hasil dan struktur hutangnya tidak berubah secara substansial selama tahun 11. Pada awal tahun 12, perusahaan memiliki utang berbunga totalnya yaitu 1.054,8 dolar yang didapat dari 282,2 dolar ditambah 772,6 dolar. Campuran utang relatif tidak berubah secara substansial. Oleh karena itu, masuk akal untuk memprediksi beban bunga dengan mengalihkan saldo awal ini dengan tingkat rata-rata 11,53% yang dialami tahun sebelumnya. Oleh karena itu, proyeksi beban bunga adalah sebesar 121,6 juta dolar. Perhatikan bahwa hutang jangka pendek sedikit lebih besar dalam persen dari total beban hutang, sehingga perusahaan dapat membayar jumlah bunga rata-rata sedikit lebih rendah dari 11,53% yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada aset lancar. Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang langsung dapat diubah menjadi kas. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut modal kerja. Kas dan setara kas. Kas merupakan aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito dana, money orders, dan cek. Setara kas tergolong aset yang sangat lancar. Investasi jangka pendek yang siap dikonversi menjadi kas, dan hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga minimal. Likuiditas berarti jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan dengan jumlah kas yang dapat diperoleh dalam waktu singkat. Selain memeriksa jumlah aset likuid untuk perusahaan, harus mempertimbangkan yang pertama, sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas, perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun. Kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau sebagai jaminan hutang. Selanjutnya piutang. Piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk dan jasa secara kredit. Wesel tagih mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Piutang diklasifikasikan ke dalam aset lancar jika diharapkan akan direalisasi atau ditagih dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. Penilaian piutang. Analisis piutang sangat penting karena dampaknya terhadap posisi aset dan arus laba yang saling terkait. Realitanya, banyak perusahaan yang tidak mampu menagih semua piutangnya. Kerugian piutang dapat menjadi sangat berarti dan mengurangi aset lancar serta laba bersih sekarang dan masa depan. Resiko dari analisis ini adalah pengalaman masa lalu kurang bisa memprediksi kerugian di masa depan, atau mungkin kita gagal mencerminkan kondisi saat ini. Analisis piutang. Yang pertama, keaslian piutang. Pemahaman mengenai praktik industri dan sumber informasi tambahan digunakan untuk menambah keyakinan. Pelanggan pada industri tertentu mengembalikan hak untuk mengembalikan barang.
Analisis harus mempertimbangkan hak pengembalian tersebut. Hak pengembalian yang bebas dapat menurunkan kualitas piutang. Selanjutnya, sekuritas piutang. Salah satu masalah analisis penting adalah saat perusahaan menjual semua atau sebagian piutangnya pada pihak ketiga yang disebut anjak piutang atau sekuritisasi piutang dapat dijual dengan ataupun tanpa resource pada pembeli jaminan kolektabilitas. Yang ketiga itu resiko kolektabilitas atau penagihan. Analisis harus mempertimbangkan bahwa meskipun pendekatan dengan rumus untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih sangat mudah dan praktis. Penghitungan ini mencerminkan penilaian mekanik yang menghasilkan kesalahan. Informasi yang berguna harus diperoleh dari sumber atau perusahaan lain. Alat analisis untuk memeriksa kolektabilitas itu mencakup yang pertama, membandingkan presentasi piutang terhadap penjualan perusahaan pesaing dengan perusahaan yang sedang dianalisis. Yang kedua, memeriksa konsentrasi pelanggan risiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Yang ketiga, menghitung menyelidiki tren periode rata-rata kolektabilitas piutang dibanding dengan syarat kredit pelanggan untuk industri yang bersangkutan. Yang keempat, menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan dari piutang atau wesel tagih masa lalu. Selanjutnya, biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka ini merupakan pembayaran di muka atas barang atau jasa yang belum diterima. Beban dibayar di muka ini digolongkan ke dalam aset lancar karena mencerminkan jasa yang diberikan jika tidak ada membutuhkan penggunaan aset lancar lain. Yang kedua, persediaan. Akuntansi dan penilaian persediaan merupakan barang yang dijual dalam aktivitas operasi normal perusahaan. Pentingnya metode akumulasi biaya dalam penilaian persediaan disebabkan oleh dampaknya pada laba bersih dan penilaian aset. Metode persediaan digunakan untuk mengalokasikan biaya barang tersedia untuk dijual pada harga pokok penjualan atau persediaan akhir. Persamaan persediaan untuk perusahaan dagang yaitu persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangin harga pokok penjualan. Konsep penting akuntansi persediaan adalah arus biaya. Jika seluruh persediaan diperoleh pada periode terjualnya, maka harga pokok penjualan akan sama dengan biaya pembelian barang. Namun, jika persediaan yang tersedia pada akhir periode akuntansi penting untuk menentukan persediaan mana yang telah terjual dan biaya mana yang tersedia pada neraca. Selanjutnya, arus biaya persediaan. Yang pertama itu ada first in, first out, atau yang biasa kita kenal itu FIFO, di mana barang yang pertama kali kita beli itu merupakan barang yang pertama kita akan jual juga. Selanjutnya ada last in first out, yaitu atau yang biasa kita kenal itu LIFO, di mana barang yang kita beli terakhir itu merupakan barang yang pertama kita jual. Selanjutnya ada average cost atau biaya persediaan rata-rata, yaitu unit yang dijual itu tanpa memperhatikan urutan pembeliannya dan menghitung HPP serta persediaan akhir sebagai rata-rata tertimbang. Selanjutnya ada analisis persediaan. Yang pertama ada dampak biaya persediaan terhadap profitabilitas. Laba kotor dapat dipengaruhi oleh pilihan metode perhitungan biaya perusahaan. Terdapat keuntungan fiktif, FIFO, karena laba kotor sebenarnya merupakan penjumlahan dari laba ekonomi dan laba kepemilikan. Laba ekonomi sesuai dengan jumlah yang terjual dikalikan dengan selisih antar harga jual dan biaya penggantian persediaan. Selanjutnya, dampak biaya persediaan terhadap arus kas. Peningkatan laba kotor dengan metode FIFO juga menyebabkan laba sebelum pajak yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan utang pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya, dampak biaya persediaan terhadap neraca. Pada periode harga meningkat dan dengan asumsi persediaan belum melikuidasi laporan persediaan lamanya, LIFO melaporkan persediaan akhir pada harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya penggantian, sehingga neraca perusahaan yang menggunakan LIFO tidak secara akurat mencerminkan investasi lancar yang dimiliki perusahaan dalam persediaan.
Selanjutnya, biaya persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama itu ada bahan baku atau bahan mentah, yaitu biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi. Selanjutnya ada biaya overhead, yaitu biaya tidak langsung pada prices manufaktur. Selanjutnya, aset jangka panjang. Aset jangka panjang merupakan aset yang digunakan untuk menghasilkan penghasilan operasi atau mengurangi biaya operasi untuk lebih dari satu periode. Aset jangka panjang yang paling umum adalah aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik, dan peralatan. Aset jangka panjang juga mencakup aset tak berwujud seperti hak paten, merek dagang, copyright, dan goodwill. Selanjutnya, akuntansi aset jangka panjang. Yang pertama ada kapitalisasi atau capitalization, merupakan proses penangguhan biaya yang terjadi pada periode berjalan, tetapi manfaatnya diharapkan dapat berlangsung selama beberapa periode di masa depan. Kapitalisasi ini yang menciptakan akun aset. Selanjutnya ada alokasi, yaitu proses pembebanan biaya tangguhan atau aset secara periodik sepanjang satu atau lebih periode manfaat yang diharapkan. Proses alokasi ini merupakan penyusutan untuk aset berwujud, amortisasi untuk aset tak berwujud, dan depresi untuk sumber daya alam. Penurunan nilai atau impairment merupakan proses penurunan nilai buku aset saat arus kas yang diharapkan tidak lagi cukup untuk menutupi biaya tersisa yang masih tercatat pada neraca. Selanjutnya, penurunan nilai atau impairment. Jika arus kas yang diharapkan atau tidak didiskonto lebih kecil dibanding nilai yang tercatat aset, biaya dikurangi akumulasi penyusutan, aset perlu diturunkan nilainya dan dinyatakan sebesar nilai pasar wajar atau jumlah diskonto taksiran arus kas. Dampaknya adalah untuk mengurangi nilai tercatat aset pada neraca dan mengurangi profitabilitas sebesar jumlah yang sama. Nah, ada dua distorsi terkait dengan penurunan aset, yaitu yang pertama ada bias konservatif, mendistorsi valuasi aset jangka panjang karena nilai aset dapat diturunkan namun tidak dapat dinaikkan. Selanjutnya yang kedua ada pengakuan penurunan nilai aset memiliki dampak temporer besar yang mendistorsi laba bersih sementara berpotensi untuk meningkatkan kegunaan nilai aset pada neraca. Selanjutnya ada kapitalisasi versus pembebanan. Dampak terhadap laporan keuangan dan rasio. Yang pertama, kapitalisasi mempengaruhi baik laporan keuangan maupun rasionya. Selanjutnya, kapitalisasi membuat laba menjadi lebih unggul dibandingkan arus kas sebagai pengukuran kinerja keuangan. Lalu ada dampak kapitalisasi terhadap laba. Yang pertama, kapitalisasi menangguhkan pengakuan biaya sehingga menghasilkan laba yang lebih tinggi selama periode akuisisi, namun laba yang rendah pada periode berikutnya jika dibandingkan dengan pembebanan biaya. Yang kedua ada kapitalisasi menghasilkan serial perataan laba. Selanjutnya dampak kapitalisasi terhadap rasio solvabilitas. Biaya aset secara langsung, rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas, mencerminkan kondisi perusahaan yang lebih buruk dari kondisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena pembebanan biaya langsung menyebabkan ekuitas dinyatakan terlalu rendah untuk perusahaan yang memiliki aset produktif. Selanjutnya, dampak kapitalisasi terhadap tingkat pembebanan investasi. Kapitalisasi mempengaruhi laba maupun basis investasi dari rasio tingkat pengembalian investasi. Sebaliknya, membebankan biaya aset menghasilkan basis investasi yang lebih rendah dan meningkatkan fluktuasi laba. Peningkatan fluktuasi laba diperbesar dengan digunakannya basis investasi yang mengarah pada rasio tingkat pengembalian yang lebih berfluktuasi dan kurang bermanfaat. Pembebanan juga menghasilkan bias terhadap pengukuran laba karena laba dinyatakan terlalu rendah pada tahun akuisisi dan terlalu tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya ada dampak kapitalisasi terhadap arus kas operasi. Ketika biaya aset dibebankan langsung, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas operasi. Sebaliknya, jika aset dikapitalisasi, biaya ini dilaporkan sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Hal ini berarti pembebanan langsung biaya aset akan menyatakan arus kas keluar operasi yang terlalu tinggi dan arus kas keluar investasi terlalu rendah pada tahun akuisisi dibandingkan dengan kapitalisasi biaya. Yang keempat ada aset tetap dan sumber daya alam. Properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap merupakan aset berwujud tak lancar yang digunakan dalam proses manufaktur, penjualan, atau jasa untuk menghasilkan pendapat dan arus kas selama lebih dari satu periode.
Oleh karena itu, aset ini memiliki periode manfaat yang diharapkan atau masa manfaat yang meliputi lebih dari satu periode. Selanjutnya yaitu menilai aset tetap dan sumber daya. Yang pertama, menilai properti, pabrik, dan peralatan. Biaya ini mencakup beban apapun yang diperlukan agar aset tersebut berada dalam lokasi dan kondisi siap digunakan atau siap memberikan jasa seperti biaya angkut, instalasi, pajak, dan biaya pemasangan atau setup. Seluruh biaya akuisisi dan persiapan dikapitalisasi pada saldo akun aset. Alasan yang digunakan biaya historis terutama berhubungan dengan objektivitasnya. Yang kedua, menilai sumber daya alam. Sumber daya alam yang digunakan disebut aset yang dihabiskan. Wasting aset merupakan hak untuk mengambil atau mengonsumsi sumber daya alam. Biaya ini langsung dibebankan pada saat sumber daya tersebut kemudian dipindahkan, dikonsumsi, atau dijual. Perusahaan biasanya mengalokasikan biaya sumber daya alam pada jumlah estimasi unit cadang yang tersedia. Selanjutnya menganalisis aset tetap dan sumber daya alam. Valuasi aset tetap dan sumber daya alam menekankan objektivitas biaya historis. Namun biaya historis tidak relevan dalam menilai aset pengganti. Juga biaya ini tidak dapat dibandingkan untuk beberapa laporan keuangan perusahaan dan tidak terlalu bermanfaat untuk mengukur biaya kesempatan atau dalam menilai kegunaan alternatif dana. Dalam periode tingkat dana meningkat, biaya historis mencerminkan daya beli yang berbeda. Penilaian nilai aset tetap menjadi sebesar nilai pasar tidak diperbolehkan dalam akuntansi. Namun, konservatisme mengizinkan adanya penghapusan nilai karena penurunan nilai yang permanen. Penurunan nilai menghilangkan beban yang terkait dengan aktivitas operasi pada periode masa depan. Aturan akuntansi untuk menurunkan nilai aset jangka panjang mewajibkan perusahaan untuk secara berkala menelaah kejadian atau perubahan kondisi yang merupakan penurunan nilai. Penurunan aset setelahnya dapat mendistorsi hasil yang dilaporkan. Jika taksiran arus kas tidak lebih kecil dari nilai yang tercatat aset, maka nilai aset diturunkan. Kerugian penurunan nilai dihitung sebagai selisih nilai tercatat aset dengan nilai wajarnya. Penyusutan. Prinsip dasar penyusutan laba adalah laba yang mendapatkan manfaat dari penggunaan aset jangka panjang harus menanggung bagian proporsional dan biaya aset tersebut. Penyusutan merupakan alokasi biaya bangunan dan peralatan tanah tidak disusutkan sepanjang masa manfaatnya. Depresi. Depresi ini merupakan alokasi biaya sumber daya alam berdasarkan tingkat pemungutan. Depresi bergantung pada produksi. Menghasilkan lebih banyak produksi berarti mengeluarkan biaya depresi yang lebih banyak pula. Selanjutnya, penurunan nilai. Bangunan dan sumber daya alam biasanya disusutkan selama masa manfaat berdasarkan prinsip alokasi dengan tujuan penentuan laba. Nilai yang terbawa dari aset yang disusutkan tidak dirancang untuk merefleksikan nilai sekarang dari aset. Meskipun dengan konservatif, akuntansi seringkali melakukan refleksi nilai dengan menurunkan nilai pada neraca atau write down untuk merefleksikan nilai saat ini. Saat ini, akuntansi tidak memperbolehkan menulis nilai aset untuk merefleksikan nilai pasar. Menganalisis penyusutan dan depresi. Sebagian besar perusahaan menggunakan aset produktif jangka panjang pada aktivitas operasi mereka, dan penyusutan merupakan beban utama. Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah adanya revisi masa manfaat aset. Biasanya tidak ada pengungkapan mengenai hubungan antar tingkat penyusutan dan ukuran kelompok aset, maupun antara tingkat tersebut dan metode akuntansi. Tantangan lain bagi analisis ini berasal dari perbedaan metode alokasi yang digunakan untuk pelaporan keuangan dan tujuan pajak. Menganalisa penyusutan membutuhkan evaluasi kelayakan. Evaluasi ini
dapat menggunakan pengukuran seperti rasio penyusutan terhadap aset total atau penyusutan terhadap faktor terkait dengan ukuran lainnya. Terdapat beberapa pengukuran yang terkait dengan umur aset tetap yang berguna untuk membandingkan kebijakan penyusutan antara periode dan antar perusahaan, diantaranya yaitu rata-rata jangkauan total, umur rata-rata, dan umur sisa rata-rata. Rata-rata jangkauan waktu total itu sama dengan umur rata-rata ditambah umur sisa rata-rata. Analisis penurunan nilai. 3 masalah analisis yang timbul dari penurunan nilai adalah evaluasi kelayakan jumlah penurunan nilai, evaluasi kelayakan waktu penurunan nilai, dan analisis efek penurunan nilai terhadap laba. Selanjutnya yang kelima yaitu aset tak berwujud. Aset tidak berwujud merupakan hak istimewa dan manfaat kepemilikan atau pengendalian dengan karakteristik umum, tingginya ketidakpastian masa manfaat dan tidak adanya wujud fisik. Aset tidak berwujud seringkali tidak dapat dipisahkan dari suatu perusahaan atau segmennya. Masa manfaat yang tidak terhingga dan mengalami perubahan penilaian yang besar karena kondisi yang kompetitif. Akuntansi untuk aset tak berwujud, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasikan terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Aset tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan yaitu aset yang dapat dikembangkan secara internal atau dibeli namun tidak dapat diidentifikasikan dan seringkali memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Analisis untuk aset tidak berwujud saat kapitalisasi biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasikan, biaya tersebut selanjutnya harus diamortisasi sepanjang periode masa manfaat aset. Jangka masa manfaat tergantung pada dari jenis, kondisi permintaan, situasi kompetitif, hukum, kontrak, aturan, atau batasan ekonomis lainnya. Misalnya, hak paten merupakan hak eksekutif yang diberikan pemerintah kepada investor selama periode tertentu. Aset tak berwujud, tak tercatat, dan kontingensi. Salah satu aset tak tercatat yang terkait dengan pembebanan dan terkait dengan elemen jasa atau ide. Sebagai contoh adalah program televisi yang dicatat sebesar biaya tersembunyi untuk menghasilkan penghasilan lisensi yang bernilai jutaan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.